Baiklah, perkenalkan nama saya Rika Adin Septi, NIM 1710416426, kelas pagi A2 Manajemen, mata kuliah seminar. Dosen pembimbing Adi Mursalim SEMM. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan jurnal di dalam 3 jurnal. Yang pertama, perbandingan jurnal 1 yaitu analisis kualitas pelayanan akademik dan kepuasan mahasiswa di IPDM Kampus Jakarta. Jurnal yang kedua yaitu evaluasi kinerja Komisi Penegak Etika Pemerintah Daerah KPEPD dalam mengimplementasikan peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat. Jurnal yang ketiga, analisis kerja aparatur Dinas Sosial Kota Kuliah Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Sumber persamaannya ketiga artikel jurnal di atas berkenaan dengan analisis kualitas pelayanan dan analisis kinerja. Ketiga artikel jurnal tersebut dipublikasikan oleh lembaga institut pemerintah dalam negeri. Perbedaannya, yang pertama, objek penelitian pada ketiga artikel jurnal tersebut berbeda. Yang kedua, pada artikel jurnal 1, objek penelitian adalah PT IPDM Kampus Jakarta. Yang ketiga, pada artikel jurnal kedua adalah PT Sumatera Barat. Yang keempat, pada artikel jurnal ketiga adalah PT Dinas Sosial Kota Samarinda. Yang kelima, jumlah kata pada ketiga judul artikel jurnal di atas mengalami perbedaan. Judul artikel jurnal 1 mempunyai 11 kata, jurnal pada artikel jurnal kedua mempunyai 22 kata, dan jurnal pada artikel ketiga mempunyai 15 kata. Tahun penulisan ketiga artikel jurnal di atas mempunyai perbedaan. Artikel jurnal dipublikasikan pada tahun 2017, artikel jurnal kedua dipublikasikan pada tahun 2014, dan artikel jurnal ketiga dipublikasikan pada tahun 2015. Menurut Jasa Pendidikan memegang peranan penting dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, perhatian pada aspek kualitas jasa pendidikan bisa dikatakan baru berkembang dalam 1 dekade terakhir. Peningkatan kualitas pendidikan tinggi harus dilaksanakan oleh penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat pemerintah pusat. Pemerintah daerah sebagai stakeholders utama alumni IPDN perguruan tinggi sudah semestinya memperoleh apa yang diinginkan, yaitu asisten yang profesional sesuai dengan keahliannya. Agar mahasiswa yang dalam hal ini adalah praja IPDN memperoleh apa yang diharapkan, maka pihak perguruan tinggi harus dapat mensinergikan antara harapan mahasiswa dengan visi misi dan tujuan organisasi. Jurnal yang kedua, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah berupa penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi berdasarkan asas otonomi, memacu setiap daerah untuk terus berusaha melakukan perbaikan pada tata pemerintahnya agar dapat mencapai good governance yang menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan desentralisasi. Pelayanan publik berupa pelanggaran moral maupun etika dapat dijadikan sebagai salah satu penyebab melemahnya pemerintah sebagai langkah dalam optimalisasi jalannya perdana tersebut dibentuk komisi. Selamat siang, perkenalkan nama saya Antri Andica, kelas A2 Pagi Manajemen, NIM 1710416434. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan dari ketiga jurnal yang telah kami teliti. Di sini saya akan menjelaskan bagian persamaannya. Ketiga penulis artikel jurnal di atas memaparkan permasalahan dalam artikel jurnal mereka. Penulis artikel jurnal 1 dan penulis jurnal 3 merumuskan permasalahan penelitian dengan menggunakan kalimat pernyataan. Dan menurut pedoman penulis artikel ilmiah, masalah tersebut dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Sama-sama tidak jelas dalam merumuskan masalah penelitian karena tidak ditemukan pertanyaan penelitian pada artikel jurnal 1 dan artikel jurnal 3. Perbedaan dari antara ketiga jurnal ini, perbedaan terletak pada penulis artikel jurnal 2, yaitu permasalahan dirumuskan dengan menggunakan kata tanya dan kalimat tanya yang dikirim dengan tanda tanya.
Dan penulis artikel jurnal 2 merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian ini tidak ada tujuan penelitian dari ketiga artikel jurnal yang telah kami teliti. Kajian pustakanya dari jurnal pertama, teori yang digunakan oleh penulis adalah teori pendekatan kuantitatif dengan lokus penelitian pada program studi manajemen sumber daya manusia Fakultas Manajemen Pemerintah IPDN Kampus Jakarta. Sedangkan di artikel jurnal 2, teori yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif pendekatan induktif. Di jurnal yang ketiga, teori yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Persamaannya, penulis artikel jurnal 1, artikel jurnal 2, dan artikel jurnal 3 menggunakan teori pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, dan metode deskriptif. Perbedaannya dari ketiga artikel jurnal di atas, penulis artikel jurnal 1 tidak ada menjelaskan kerangka pemikiran dan hipotesis dalam kajian pustakanya. Metodologi penelitiannya, jurnal pertama, jenis penelitian digunakan oleh penulis adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survei dengan populasi responden. Desain peneliti yang jurnal kedua, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif, kualitatif, dan pendekatan induktif. Terus jurnal yang ketiga, metode penelitian digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian dari ketiga jurnal di atas yaitu perkuliahan yang diimplementasikan ke dalam nilai mampan yang sesuai dengan harapan mahasiswa. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan akademik pada perguruan tinggi dapat dilihat dalam tabel. Dan yang kedua, berdasarkan penelitian dan observasi, salah satu upaya pemerintah Kota Solok guna menjaga kehormatan dan martabat serta harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta mewujudkan tata pemerintah daerah yang baik, yaitu dengan mengeluarkan perdata etika pemerintahan daerah. Jurnal yang ketiga, perencanaan pengadaan sarana dan prasarana Dinas Sosial Kota Samarinda. Sarana dan prasarana di Dinas Sosial Kota Samarinda masih perlu diperbaiki dan pengadaan barang baru sehingga dapat menunjang pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Sosial Kota Samarinda maupun Panti Sati dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak jalanan. Sekian dan terima kasih atas penjelasan dari kelompok kami.